Bromo merupakan salah satu gunung berapi aktif di Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut dan berada di 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru. Beberapa spot menarik yang bisa dikunjungi di Gunung Bromo diantaranya adalah sunrise di Gunung Penanjakan, ada Bukit Cinta, ada Lautan Pasir Bromo, ada Seruni Point, Bukit Teletabis, dan masih banyak lainnya. Bagaimana keseruan kami di Bromo? Yuk ikuti petualangan kami di Bromo. Tonton terus dan jangan lupa subscribe channel Mas Victor. Like, komennya jangan lupa. Petualangan kami dimulai ketika di malam hari di Gunung Penanjakan. Kami berencana untuk melihat sunrise dari Penanjakan. Akan tetapi suasana cukup berkabut sehingga sunrise kurang bisa terlihat dengan jelas. Kami hanya bisa melihat bayang-bayangnya saja dan cahayanya tidak terlalu besar, mataharinya juga tidak terlalu terlihat. Beberapa saat kabutnya sangat tebal sehingga sama sekali tidak kelihatan, tapi terkadang kabutnya menghilang sehingga sedikit kelihatan tetapi tidak begitu jelas. Udara di sini cukup dingin karena memang di pegunungan tinggi dan juga karena anginnya berhembus sangat kencang. Jadi usahakan memakai baju yang tebal, sarung tangan, dan pelindung kepala. Beberapa saat kemudian langit berubah menjadi cerah, kabutnya perlahan mulai menghilang sehingga pengunjung atau kami beramai-ramai untuk mengabadikan momen tersebut. Ada yang berselfie, ada yang merekam video ke arah matahari terbit. Akan tetapi seperti yang bisa dilihat, beberapa saat kemudian kabut turun lagi dan akhirnya kami memutuskan untuk berselfie saja, tidak merekam di sunrise. Seharusnya Gunung Semeru bisa terlihat dari sini, kan tetapi karena kabutnya sangat tebal jadi tidak kelihatan gunungnya. Tetapi jika memang cuacanya cerah maka Gunung Semeru akan terlihat dengan jelas. Setelah cuaca cerah atau matahari sepenuhnya kelihatan, kami memutuskan untuk memulai perjalanan turun ke pasir.
Dalam perjalanan, jalanan masih basah dengan embun, meskipun cahaya matahari sudah menyinari jalanan, akan tetapi beberapa kabut masih terlihat. Cukup sepi jalanan yang turun ke pasir karena beberapa pengunjung sudah turun ke pasir terlebih dahulu, terutama yang menaiki jeep. Biasanya untuk pengendara atau pengunjung yang menaiki jeep, menyewa jeep, mereka akan turun lebih awal ke pasir karena destinasi mereka yang mereka kunjungi adalah Gunung Bromo, tidak hanya ke pasir saja. Di beberapa bagian jalanan memang sangat basah dengan embun ya, karena memang tertutup oleh rimbunnya pohon. Pemandangan di pasir sebenarnya sudah kelihatan, akan tetapi di beberapa belokan kembali hilang karena tertutup kabut dan tumbuh-tumbuhan. Kami cukup pelan ya jika dibandingkan kendaraan lain yang berjalan turun, karena memang kendaraan saya membawa beban yang berat. Saya membawa 2 box dan kita berboncengan, jadi memang harus pelan, tidak terlalu cepat. Ini berikut adalah musola di atas awan. Dulu ketika mentok saya tidak bisa naik karena macet, kita berhenti di sini. Bisa kita lihat dari sini kabut masih terlihat sangat tebal ya. Bahkan jalanan turun masih tertutup oleh kabut. Karena jalanan yang menurun dan kabut yang tebal sehingga jarak pandang berkurang, maka sebaiknya memang kita berkendara dengan pelan saja, tidak usah terburu-buru. Ketika menemukan jalan yang lurus dan lancar, keinginan untuk memacu motor dengan kecepatan tinggi sangat besar sekali, tapi sangat beresiko. Jadi kita harus tetap mempertahankan kecepatan dan kontrol, karena beberapa tikungan dan belokan itu menipu. Kalau kita lihat tikungannya lumayan enak, tetapi ternyata jurang di ujungnya. Setelah beberapa saat, akhirnya kami menemui satu tempat yang wajib dikunjungi, yaitu Bukit Cinta atau Love Hill. Tapi kami tidak berhenti karena tujuan utama kami adalah di pasir. Di sini banyak penjual ya, banyak rest area, dalam artian penjual, tempat nongkrong ya. Jadi nggak usah khawatir kelaparan atau kehabisan bahan bakar. Pengendara lokal, ojek lokal itu sangat kenceng ya kalau naik maupun turun. Tapi mereka karena sudah tahu lokasinya, tahu medannya, pasti bisa mengendalikan motornya. Kami hampir sampai di persimpangan. Ini juga tempat rest area yang pemandangannya bagus. Kalau kita melihat dari sini, kita berhenti di sini, banyak juga pengunjung yang berhenti karena memang pemandangannya bagus untuk berfoto. Kalau ke kanan kita pulang kembali ke bawah, tapi kalau ke kiri kita masuk ke lautan pasir Bromo. Masih cukup jauh dari sini, kurang lebih sekitar 15-20 menit lagi, tapi tidak masalah karena memang ya perjalanannya cukup
melelahkan, tapi pemandangannya tidak akan mengecewakan. Kelihatan ya Gunung Batok dari sini sudah mulai kelihatan. Jadi secara penglihatan kita sudah tidak jauh karena Gunung Batoknya sudah kelihatan, tapi secara realnya masih cukup jauh. Kita belum menemui jalan yang turunan yang sangat tajam nanti di bawah. Tidak jarang ketika bertemu pengendara lain kita saling sapa dengan bel atau dengan lambaian tangan. Cukup dekat ya, sudah terlihat cukup dekat dari sini. Banyak jeep yang berhenti juga karena memang pemandangannya bagus. Nah, kita bersapa dengan pengendara lain, kita saling membunyikan klakson. Sudah mulai sampai di lereng yang dekat dengan pasir ya. Ini kita sudah mendekati ke lerengnya. Di kiri itu pasti terlihat Gunung Batok pasti ini. Kalau kita lewat sini kita lihat, mungkin ini cukup jelas karena sudah siang. Tapi kalau nanti sudah ada kabut lagi pasti tidak terlihat jelas. Rest area kembali ya. Di sini banyak pengendara yang berhenti juga untuk melihat pemandangan karena Gunung Batok yang terlihat cukup jelas dari sini sudah sangat terlihat dengan jelas. Ini turunannya sangat curam ya. Sudah ke turunannya sangat curam. Nah, ini sudah sangat turun sekali. Saya harus mengerem ekstra karena motor mulai meluncur tidak terkendali. Misalkan kita pakai gigi 2 di sini, maka dia akan meluncur sedikit lebih kencang sehingga harus kita maksimalkan rem sehingga akan mengakibatkan rem panas. Maka keputusan terbaiknya adalah pakai gigi 1 saja dan rem sesekali. Meskipun mesin akan menjerit. Jalanan yang mulai menurun dengan tajam ini tidak seperti jalanan di atas yang mulus, akan tetapi di sini banyak lubang ya, banyak lubang ataupun aspalnya tidak rata. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke area cor-coran, bukan aspal lagi tapi cor dengan pemandangan Gunung Batok. Nah, di sini pemandangannya cukup menggoda, ingin membuat kita menikmati pemandangan, akan tetapi harus fokus juga di jalan karena memang banyak lubang. Jalanannya tidak rata karena terbuat dari semen saja. Jadi ekstra fokus. Jangan sampai hilang fokus di sini karena jalanannya sangat menurun. Ini menandakan kalau kita sudah mau sampai ke pasir, tinggal sedikit lagi saja. Ada beberapa tempat untuk beristirahat ya, karena memang turunannya sangat panjang dan sangat melelahkan. Untuk mendinginkan rem biasanya di beberapa kendaraan harus gigi 1 ya di sini. Kalau memang bukan penduduk lokal yang sering di sini, memang saya sarankan menggunakan gigi 1 agar penggunaan rem tidak terlalu signifikan. Pengemudi legal memang sangat keren ya. Ya, di medan seperti ini tapi tetap bisa berkendara dengan sangat baik dan dalam kecepatan yang cukup tinggi juga. Pada akhirnya setelah kurang lebih 35 menit saya dari penanjakan, akhirnya kita sampai di lautan pasir Bromo. Setelah turunan yang dilalui sangat melelahkan, beberapa pengendara beristirahat di sekitar sini untuk mendinginkan rem dan juga beristirahatkan badan. Beberapa lain mengambil foto dan saya memutuskan untuk tetap lanjut ke arah tempat yang ingin saya kunjungi kembali. Warnanya cukup bagus ya. Ada Gunung Batok di sebelah depan dan di sebelah kanan ada Gunung Widodaren. Jeep-jeep terlihat cukup mulus melalui pasir ini, sedangkan kendaraan saya beberapa kali
ombang-ambing terseok-seok. Terseok-seok kembali. Memang cukup sulit mengendalikan kendaraan roda 2 di antara pasir yang cukup dalam, karena kita harus pandai-pandai memilih jalan bekas yang dilalui jeep, karena dia sedikit lebih padat dibandingkan jalan yang sama sekali belum dilalui jeep. Kelihatan sangat dekat gunungnya, tapi ini serius sangat dekat. Hampir masih hampir saja kita crash. Sulit memang mengendalikan kendaraan saya, dan ya seperti inilah berkali-kali. Sepertinya memang dari tempat ini sudah cukup bagus pemandangannya, tapi ada satu tempat lagi di mana pencahayaan dan pemandangannya lebih keren lagi. Cukup teduh ya, karena mungkin tertutup awan cahaya mataharinya dari sini. Cukup dingin ketika teduh seperti ini, tapi kalau cahaya matahari bersinar lagi akan terasa sangat panas. Sulit untuk keluar. Kadang kalau sudah terjebak di pasir yang sangat dalam memang cukup sulit untuk keluar, harus terombang-ambing terlebih dahulu. Jadi rute kita ini adalah mengitari gunung Batok ini ya, diasepin oleh jeep. Ini mengitari gunung Batok dari lewat sebelah kirinya. Kita akan menuju ke rest area yang berada di tengah-tengah Pasir Bromo, dimana kita dihadapkan kepada Gunung Bromo dan Gunung Batok di sebelah kanan. Selain menggunakan kendaraan roda 2 dan penyewaan jeep atau ojek roda 2 dari masyarakat lokal, di sini beberapa masyarakat juga menyewakan berkuda. Bagi yang ingin berkuda, di sini disewakan kuda. Dan menemui patok ini ya, patok-patok pembatas ini ya. Di sini saya tidak tahu bahwa memang patok pembatas ini kendaraan tidak boleh masuk, tetapi karena saya melihat ada kendaraannya di dalam, akhirnya saya ikut masuk ke dalam karena saya melihat ada kendaraan di situ, kendaraan roda 2. Nah, di sebelah kanan ada kendaraan. Saya masuk karena di sini tidak dilewati jeep, jadi pasirnya dia cukup tebal dan tidak padat, masih bergelombang. Sehingga kalau tidak hati-hati bisa jatuh. Saya berhenti sejenak untuk mendinginkan kendaraan ya. Nah, ini kita di bawahnya Gunung Batok. Di depan sana adalah Gunung Bromo, di mana di situ terdapat pura. Nah, di sebelah kiri itu adalah rest areanya, rest area tengah pasir. Nah, itu puranya. Di lurus itu ada pura dan naik tangga ke Gunung Bromo. Nah, di sini saya melihat tidak ada kendaraan lain, dalam artian tidak ada motor ataupun jeep di dalam patok tadi, sehingga saya memutuskan untuk kembali keluar dari patok karena mungkin memang area ini disterilkan, tidak diperbolehkan kendaraan motor di sini, hanya kuda dan berjalan kaki saja. Akhirnya kita kembali keluar patok menuju rest area atau warung-warung yang berada di tengah gunung, di tengah lautan Pasir Bromo. Nah, di sini terlihat ada jeep-jeep yang berjajar berhenti, dan juga ada warung yang bisa kita lihat, deretan warung. Ini adalah tempat yang sesuai untuk beristirahat dan mengambil gambar-gambar, untuk makan, mendinginkan mesin dan rem. Akhirnya saya sampai juga di sini. Kita beristirahat di depan salah satu warung yang masih tutup ya. Bisa kita lihat di sini
tempat yang saya maksud, dimana kita bisa mengambil foto dengan pemandangan yang dan pencahayaan yang sesuai. Banyak jeep yang parkir, ada juga yang menyewakan kuda untuk dinaiki menuju ke tangga Gunung Bromo.